Selamat siang Bu Intan. Siang Bu Linda. Apa kabar Bu Intan? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Baik. Sehat ya. Terima kasih Bu Intan karena ini sudah menyempatkan untuk kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Karena kan waktu ngajar Bu Intan kan penuh ya, jadi kita kan susah nih untuk nyari waktu ya. Sama-sama Bu Linda. Ya. Bu Intan, kita sebelum ngobrol-ngobrol nanti untuk kegiatan praobservasi nih, saya pengen tahu dulu, ingin tahu gimana sih kondisi kelasnya Bu Intan yang sekarang diajar? Bu Intan ngajar kelas? Saya ngajar matematika lanjut, 4 kelas. Matematika A, B, C, D itu kalau secara ini saya jelaskan boleh, sedikit? Boleh. Iya, boleh ya. Kalau secara umum dari kelas A, B, C, D itu untuk kemampuan menyebar ya. Cuman memang motivasinya cukup bagus. Mengingatkan anak-anak yang memang memilih mapil mat lanjut itu memang mereka mau gitu. Jadi bukan dipaksakan. Kelebihan sekolah kita kan seperti itu ya. Jadi mereka bisa memilih dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi untuk motivasi secara umum bagus. Motivasi bagus gitu, ya. Oke. Kalau kemampuan belajar sendiri kira-kira dari keempat kelas itu gimana? Memang ada beberapa yang menonjol seperti kelas yang matematika C itu memang lebih menonjol daripada matematika A, B sama D. Cuman tidak terlalu signifikan sih. Tidak terlalu signifikan. Kalau sebelumnya Bu Intan sudah pernah mengukur dengan tes diagnostik awal atau belum? Oh sudah, pada saat awal tahun itu saya sudah mengadakan tes diagnostik kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif ya materi-materi prasyarat yang di kelas 10 diulang lagi gitu, dites lagi. Kemudian kalau yang non kognitifnya menggunakan mengetes gaya belajar masing-masing. Gaya belajar. Nah, dari tes diagnostik awal yang sudah dilakukan itu kira-kira hasilnya secara umum ya Bu ya. Kalau yang kognitif secara umum kemampuannya menyebar ya. Ada nilainya ada yang bagus, ada yang sedang juga, ada juga yang rendah. Kalau diagnostik yang non kognitifnya kebanyakan sih kan ada yang visual, ada yang auditori sama kinestetik ya. Kebanyakan itu dia ada di auditori. Oh, kebanyakan di auditori. Oke. Nah, ini menarik ya Bu ya. Berarti karena kemampuan mereka tadi beragam, menyebar. Betul. Kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda. Benar-benar. Kira-kira Bu Intan bagaimana sih cara selama ini pembelajaran di kelas untuk menyikapi hasil belajar sesuai dengan tes diagnostik dan juga gaya belajarnya? Oke, saya sih mencoba untuk memfasilitasi setiap gaya belajar anaknya dengan misal membuat LKPD yang beragam, tidak satu. Jadi saya bedakan yang gaya belajarnya auditori, kinestetik, visual seperti itu. Itu salah satu caranya. Memang banyak kendala ya, butuh waktu cukup lama kan untuk membuat seperti itu. Wah, menarik nih Bu Intan. Saya tidak sabar untuk masuk kelasnya Bu Intan. Ya. Aduh. Nah, sekarang dari hasil tadi kan kita sudah tahu nih ya, berarti Bu Intan sudah tahu nih gaya belajarnya anak-anak ini seperti apa, kemudian kemampuan mereka dari kognitifnya itu seperti apa. Nah, untuk observasi nanti dengan Bu Intan, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti apa Bu Intan? Ya, kebetulan kemarin kami berencana untuk masuk materi matriks, inverse dan determinan. Jadi saya harapannya tuh anak-anak bisa memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan konsep inverse dan determinan. Oke, berarti fokus tujuan pembelajarannya adalah memecahkan masalah sehari-hari menggunakan inverse dan determinan. Di mana materi prasyaratnya sudah ya? Sudah di matematika yang umum. Matematika umum mereka sudah dapat ya? Oke, jadi fokusnya lebih ke kontekstual ya? Betul. Kenapa Bu Intan mengambil fokusnya di kontekstualnya? Ya karena
Pertama kita memang sedang mengarahkan anak-anak untuk kemampuan literasi numerasinya itu meningkat ya. Salah satunya adalah dengan memberikan soal-soal kontekstual gitu. Jadi mereka bisa menganalisa soal dan sebagainya. Oh iya, bagus-bagus. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian fokusnya tadi di soal kontekstual yang mengarah ke literasi numerasi gitu ya. Nah, area pengembangan yang hendak Bu Intan capai itu yang di mananya? Yang ingin dikembangkan? Pertama, saya ingin mengembangkan kemampuan gaya belajar masing-masing ya. Oke. Ya, mencoba untuk memaksimalkan gaya belajar mereka supaya kemampuan matematikanya itu meningkat gitu. Kemudian, ya kalau secara sosial saya pingin dengan kan nanti kita berkelompok ya, mereka bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya, itu aja sih. Jadi kemampuan sosialnya tadi bertanggung jawab ya. Oke. Nah, dari area pengembangan yang hendak dicapai ini kan berarti ada dua nih ya, gaya belajar dan tanggung jawab. Apakah ada lagi area pengembangan yang ingin dikembangkan lagi? Kemampuan untuk memecahkan masalah ya, problem solving. Problem solvingnya ya, karena di matematika ini pasti titik beratnya ya, problem solvingnya. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan ada 3 ya pengembangan yang ingin dicapai ya. Satu, gaya belajar supaya meningkatkan kemampuan matematikanya, kemudian tanggung jawab sebagai pengembangan sosialnya, dan juga problem solvingnya. Nah, dari ketiga area pengembangan ini, strategi yang Bu Intan lakukan ini apa? Strateginya pertama ya saya memilih model belajar yang bisa mengakomodir hal tersebut. Saya memilih problem based learning-nya. Oke, problem based. Ya, karena kan itu berbasis masalah. Ya. Kemudian didukung oleh LKPD yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Boleh diceritakan nggak Bu? LKPD yang sesuai dengan gaya belajarnya ini kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau misalkan untuk yang kinestetik itu kita bisa ajak bermain ya. Misal pada saat mengerjakan soal tuh kita buat barcode, kemudian kita tempel-tempel di tempat-tempat yang mereka akan menemukan gitu. Jadi nanti di LKPD-nya mereka harus menemukan dulu letak barcode-nya ada di mana nih. Jadi mereka main dulu, nyari dulu gitu. Nah nanti mereka scan barcode, baru mengerjakan soal. Itu untuk yang kinestetik. Kemudian kalau untuk yang auditori itu bisa saya memberikan link YouTube yang memang sesuai dengan materi tersebut gitu. Contohnya itu. Nah, kesulitannya apa Bu untuk mempersiapkan strategi ini? Kesulitannya tentu saja waktu, karena kan kita membuat LKPD-nya nggak cuma satu ya. Iya benar. Ya kan harus beberapa. Kemudian harus variatif juga kan supaya anak-anak itu tidak bosan. Oh iya. Itu kesulitannya di situ sih. Kemudian kadang ada anak-anak yang mereka ketika kita tes diagnostik itu gaya belajarnya lebih ke visual misal. Kemudian mereka melihat teman-teman yang kinestetik itu bermain gitu. Nanti mereka ada rasa bu kok saya tidak main gitu. Seperti mereka itu juga sih. Ingin main ya. Nah kalau seperti itu gimana nanti di kelasnya? Nah itu yang masih belum saya pecahkan sih sejujurnya ya. Jadi saya masih mencari gimana caranya. Apakah memang bisa kita switch gitu. Kadang-kadang yang auditori kita berikan permainan juga, atau yang auditori aja, visual aja. Itu PR sih yang masih itu PR ya. Kalau menurut Bu Intan sendiri selama ini, apakah yang auditori itu selalu misalnya dia harus dengan video atau? Kalau menurut saya kalau seperti itu agak membosankan ya menurut saya gitu. Mungkin baiknya lebih variatif ya. Tapi itu tadi mungkin kadang anak-anak auditori lebih cepat belajarnya, lebih cepat menangkap dengan mendengar kayak gitu. Tapi tidak terpungkiri bahwa kadang-kadang mereka merasa bosan juga. Jadi tetap ya, nanti akan dicoba ya. Ini akan dicoba walaupun dia auditori, dia juga bisa bermain game gitu. Iya. Itu menarik Bu Intan untuk kita uji coba nanti. Iya, betul. Ya, oke berarti kalau bisa kita simpulkan nih,
Jadi untuk tujuan pembelajaran nanti di kontekstual ya, tentang matriks, inverse, dan determinan. Kemudian area pengembangannya tuh tadi ada 3 nih. Gaya belajar untuk meningkatkan kemampuan matematisnya, kemudian tanggung jawabnya dari LKPD tadi ya, kelompok ya. Kemudian problem solving karena menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian strateginya tadi menyiapkan LKPD dengan sesuai gaya belajar. Kira-kira ada lagi Bu? Sementara itu sih. Sementara itu ya? Oke, baik. Nah, yang sudah Bu Intan siapkan untuk proses pembelajaran ini nanti, apakah sudah semuanya lengkap? Insya Allah sudah. Sudah lengkap ya? Oke. Jadi kita nanti ketemu di kelas minggu depan ya, jadwal kita. Iya, oke. Oke, jadwal kita minggu depan. Kita akan fokus di area pengembangan tadi ya, yang 3 tadi ya, dan problem solving. Saya juga penasaran ingin melihat nih strategi Bu Intan dalam mencapai pengembangan tadi ya. Oke, terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu Linda. Kita bertemu di kelas minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Siang. Bu Intan mau ngingetin kesepakatan kelas kita bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang pertama kalian harus punya rasa tanggung jawab ya. Salah satunya adalah tidak menggunakan handphone ketika kalian sedang belajar, kecuali memang diperlukan. Kemudian karena kita belajarnya berkelompok, berarti kalian harus bisa kerjasama dalam satu kelompok, nggak sendiri-sendiri. Kemudian kesepakatan selanjutnya waktu itu adalah kalian aktif. Ketika ditanya, jawab. Ketika kalian memang punya pendapat, tapi jujur itu paling utama. Nah, karena dari tadi kalian sudah melakukan pembelajaran sebelumnya, mungkin butuh di-refresh lagi supaya kalian bisa siap buat belajar hari ini. Kita akan stop dulu. Boleh minta tolong dimatikan lampunya? Oke. Kemudian handphonenya taruh, duduknya tidak ada suara, dengarkan. Posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada bangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Boleh matanya dipejamkan. Iya. Lagi belum terlalu keluar suaranya. Matematika deh, semangat, hebat, iya. Matriks. Nah, kita dengan belajar hari ini, Bu Intan berharap kalian bisa menggunakan konsep determinan untuk matriks ordo 2x2 untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, itu tujuan kita hari ini. Nah, kita perlu review dulu nih, kalian udah dapet bekal apa aja sih dari matematika umum kemarin? Boleh dipegang handphonenya, kita kuis dulu sebentar untuk mereview materi sebelumnya. Oke, silakan. Quizzes. Bu Intan kan udah mendata kalian gaya belajarnya apa saja. Ada yang gaya belajarnya apa aja? 1. Visual. Terus? Auditori sama? Kinestetik. Nah, LKPD-nya berbeda-beda. Bagi yang visual apa, LKPD untuk yang auditori apa, kinestetik apa, itu berbeda. Nah, saya mulai dari auditori 1. Oke, silakan. Auditori 2. Visual 1. Visual 2. Akhirnya itu ada apa?
Ada komiknya ya. Silakan kalian baca komiknya. Kalau sudah kalian selesaikan permasalahan yang sudah diberikan, ada 2 kasus di situ. Untuk masalah yang visual sudah cukup jelas. Untuk yang auditori di situ Bu Intan taruh video. Jadi kalian scan barcode-nya, kemudian tonton videonya. Kalau sudah selesaikan permasalahannya di situ. Ada 2 kasus. Yang kinestetik nih yang perlu diperhatikan. Coba tunjuk tangan yang kinestetik. 1, 2, 3. Oke. Ada 4 peran di situ ya. Jadi kita akan bermain peran. Peran yang pertama sebagai penjual. Penjual itu megangnya apa? Ya. Kinestetik 1 boleh ke sini. Kinestetik 1 ini. Kinestetik 2. Kinestetik 3. Kinestetik 3. Yang megang penjual. Penjual. Siapa penjual? Oke, sudah. Fokus lagi. Kinestetik 1, 2, 3. Kalau sudah, yang jadi penjual memegang apa yang tadi sudah saya berikan. Jadi kalian bermain peran, jual beli. Pembeli 1 belinya apa sudah saya tuliskan di LKPD. Pembeli 2 belinya apa, pembeli 3 belinya apa. Jangan ngasih tahu harga satunya berapa. Kalau chokolatos Soalnya mana soalnya? Enggak, mana? ini Soalnya. Yang mana? Ini bukan itu. Oh, kamu skip aja. pokoknya itu Skip aja nggak apa-apa. Kok refleksi salah ya Bintang? 1X 1Y nggak diketahui ini nih. nggak ada. Jadi gimana caranya? Ya udah mau pakai situ yang ini kan jadi matriks. Bisa jadi Visual itu kamu pelajari dulu ini. Kalau sudah baru kerjakan yang di sini. Hah? Oh iya. Kenapa jadi kali 5.500? X ya sama dengan gimana? Sama dengan 5.500. 5.500, 9.500. Dari yang ini. Gimana tadi caranya? Kali apaan sih? Tadi caranya gimana nih? Boleh. Iya, dia rumus awal udah cermin. Kinestetik, kamu ngapain aja hari ini? Capek nggak? Oh capek. Cari barcode-nya. Ternyata ada di mana? Terus apa yang kamu rasain? Kecewa. Kecewa karena barcode-nya nggak ketemu. Oke, bagus Osmon. Oke. Kalau Denis, kelompoknya Denis gimana? Apa yang kamu rasain? Lancar. Dapat hadiah ya? Oke, good. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kalian belajar determinan untuk menggunakan determinan untuk menyelesaikan SPLDV? Siapa yang bisa menyimpulkan langkah step by step-nya? Nggak apa-apa. Boleh, Adelin. Berarti langkah-langkah dulu. Iya, pertama kalau ada soal kamu ngapain dulu? Kalau misalnya ada soal dianalisis dulu X sama Y-nya. Habis itu dibikin matriks 2x2. Terus dibikin kayak ABCD, habis itu dikali matriks X sama Y sama dengan jumlah dari soalnya itu kan. Oke, terus Habis itu dicari determinannya. Oke, berarti kamu cari determinannya dulu, ngitung dulu. Bu Intan. Ya, selamat pagi Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Intan. Kita bisa bertemu lagi. Bu Intan menyempatkan waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi, dan kita merefleksi apa sih yang sudah terlaksana dalam kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan di observasi ya Bu Intan ya. Kemarin sebelumnya kita sudah pra-observasi, kita sudah bincang-bincang, sudah diskusi mengenai rencana kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga sudah
bersama Bu Intan, berada di kelas, melihat pembelajaran Bu Intan di kelas. Nah, hari ini kita diskusi dan refleksi apa yang sudah dilaksanakan. Oke, nah Bu Intan, kalau dari Bu Intan sendiri, kira-kira kemarin itu seperti apa Bu Intan pembelajaran di kelas? Secara umum nih Bu Linda. Iya. Kalau secara umum saya merasa saya sudah berusaha sesuai dengan modul ajar yang saya buat, bahwa saya mencoba untuk membedakan LKPD sesuai dengan gaya belajar siswanya. Kemudian saya karena tujuan saya juga ingin mengembangkan rasa tanggung jawab, maka saya juga membuat kelompok, ada juga tes formatif seperti itu. Menurut saya sudah berusaha untuk sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat gitu. Cuman memang tetap dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang saya hadapi. Seperti saya berusaha supaya setiap anggota kelompok itu dapat bekerja sama aktif gitu ya, tapi dalam perjalanannya masih ada yang belum aktif juga gitu. Itu sih kendalanya. Saya juga sedang mungkin kita bisa berefleksi sama-sama kira-kira apa solusi yang bisa kita dapatkan gitu dari kegiatan kemarin. Baik, terima kasih Bu Intan. Jadi hari ini kita ingin diskusi bersama ya. Nanti Betul. bagaimana ke depannya supaya lebih baik ya. Oke, tadi Bu Intan sudah menjelaskan bahwa sesuai dengan rencana pengembangan yang kemarin Bu Intan kan ingin mengembangkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ingin melatih tanggung jawab secara sosial emosional, betul ya. Kemudian yang ketiga itu adalah problem solving, karena pemecahan masalah. tujuan pembelajaran kemarin adalah masalah kontekstual ya, menggunakan determinan matriks gitu ya. Baik, tadi Bu Intan sudah menyampaikan bahwa dari rencana pengembangan itu menggunakan LKPD yang sudah dibuat sesuai dengan gaya belajarnya. Bu Intan sudah merefleksi bahwa itu sudah terlaksana ya, terlaksana. Kemudian juga sudah melatih tanggung jawabnya. Nah, kalau menurut Bu Intan, ketercapaian dari pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, kemudian tanggung jawab siswa di dalam pembelajaran, dan problem solving, ketercapaian dari problem solving yang ingin dikembangkan itu menurut Bu Intan kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk masing-masingnya berapa nih Bu Intan? Untuk masing-masing, berarti pertama menarik ketertarikan siswa untuk belajar dengan cara memisahkan LKPD sesuai dengan gaya belajarnya. Menurut saya skalanya 9,5 dari 10. Karena mereka sangat tertarik. Contoh yang kinestetik itu mereka seru sekali lari-lari untuk mencari barcode-nya gitu kan. Dan semuanya ikut andil gitu. Itu kalau berdasarkan gaya belajar menurut saya skalanya 9,5 dari 10. Kemudian yang kedua untuk melatih tanggung jawab ya. Menurut saya skalanya adalah masih 8. Karena memang mereka tertarik tapi tetap ketika mengerjakan soal masih ada yang belum aktif gitu. Seperti yang kinestetik mereka seru gitu untuk nyari-nyari barcode. Tapi pada saat menyelesaikan soalnya gitu seperti kembali lagi yang mungkin ini evaluasi juga ya, karena kan saya memberikan ayo yang paling cepat kelompoknya dapat reward gitu. Mungkin mereka jadi buru-buru ngerjainnya. Ya udah yang pintar aja ngerjain gitu. Itu sih, jadi tanggung jawab di kelompoknya belum menyeluruh menurut saya gitu. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan problem solving skalanya mungkin 9 ya. Karena mereka bisa menyelesaikan dengan LKPD tersebut, pemecahan masalahnya oke gitu. Cuman ya itu tadi kendalanya seperti yang balik lagi ke nomor 2. Ke nomor 2 ya. Oke, jadi dengan
LKPD sesuai dengan gaya belajar, menurut Bu Intan ini sudah sangat baik ya, Iya. dengan angka 9,5. Kemudian untuk tanggung jawabnya, karena kemarin Bu Intan melihat masih ada beberapa siswa yang mengandalkan temannya, maka skalanya masih 8. Iya. Kemudian untuk problem solving ini skalanya 9. Nah, kalau menurut Bu Intan sendiri, Bu Intan sudah cukup puas dengan hasil pengembangan ini, atau ada yang masih ingin dikembangkan? Belum puas ya. Masih ada yang ingin dikembangkan ya. Pertama, kalau di pertemuan selanjutnya mungkin saya masih tetap ingin berusaha untuk mengembangkan yang tanggung jawab tersebut. Ya, oke. Gitu, karena dari ketiga hal yang ingin saya kembangkan kemarin, bagian tanggung jawab itu yang menurut saya masih minim ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti itu. Ya. Jadi karena tadi tanggung jawab Bu Intan masih merasa bahwa skalanya 8 ya. Nah, Bu Intan ingin meningkatkan sampai ke skala berapa nih? 10? Skala 10 ya? Ya. Oke, mantap. Nah, dari skala 8 ke skala 10 itu berarti kan perlu adanya usaha ya? Betul. Nah, dari Bu Intan, hal-hal apa yang ingin ditingkatkan atau proses seperti apa supaya skala tanggung jawab siswa dari 8 menuju 10 ini tercapai? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kendalanya kan kemarin karena saya mencoba untuk meningkatkan rasa mereka pengen cepet-cepet gitu ya. Siapa yang duluan? Ayo Bu Intan kasih reward gitu. Tapi ternyata itu membuat anak-anak ya udah kamu aja yang pintar ngerjain biar cepet selesai gitu. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin kemampuannya kurang itu tidak terakomodir seperti itu. Saya sih berencana kalau misalkan di pertemuan selanjutnya tidak perlu saya berikan hal seperti itu, tapi mungkin kalian kalau misalkan dalam satu kelompok bisa mengerjakan semua soal dengan baik, baru kita kasih reward gitu, misal seperti itu. Jadi kan tidak hanya mengandalkan yang pintar gitu, tapi yang pintar gimana caranya bisa ngajarin teman-temannya tutor sebaya gitu, biar mereka juga bisa ngerjain soal tersebut, nggak cuman dia. Gitu. Jadi bukan pengen buru-buru untuk selesai, tapi pengen gimana caranya temennya semuanya bisa. Gitu. Oke, baik. Berarti besok ada treatment khusus ya dari Bu Intan ya. Jadi Bu Intan akan memberikan suatu motivasi kepada tim kelompok ini supaya seluruh peserta didiknya, seluruh teman-teman yang dalam anggota kelompok ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Ya, betul. Jadi tidak hanya siswa yang pintar saja, dan akan difasilitasi untuk tutor teman sebaya dalam kelompoknya. Ya. Jadi akan mengevaluasi juga berarti pemberian reward ya. Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Jadi ini tadi kita sudah berdiskusi refleksi dari Bu Intan ya. Boleh saya memberikan umpan balik? Boleh, berdasarkan silakan hasil Bu observasi? Linda. Ya. Baik, kalau berdasarkan hasil observasi yang sudah kemarin saya lakukan, saya sudah boleh bersama Bu Intan di kelas. Saya sangat amazing sekali ya dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Intan lakukan ya. Saya salut sekali dengan Bu Intan. Terima kasih. Jadi yang Bu Linda. pertama kemarin sangat di luar ekspektasi saya malahan ya. Jadi sudah terstruktur, sistematis, kemudian sudah mengakomodir kebutuhan murid. Ya, mulai dari mindfulness ya. Mulai dari mindfulness Bu Intan juga sudah mengkondisikan siswa supaya siswa itu fokus gitu ya. Hanya saja memang kemarin kita bersama-sama ya mengevaluasi mindfulness yang dilakukan belum optimal karena ada siswa yang mungkin tertidur gitu ya. Nah, itu karena belum terbiasa kali ya. Iya, Ya. betul. Nah, nanti kalau kita ini sudah menjadi suatu kebiasaan bersama, bukan hanya Bu Intan tapi juga guru-guru yang lain, mereka akan terbiasa kali ya. Nah, oke, itu mungkin masukan sedikit yang tentang mindfulness. Memang masih ada beberapa siswa yang tertidur ya, tapi kemudian mereka sudah mencoba lagi. Nah, jadi perlu selain menggunakan video, mungkin perlu suara langsung dari Bu Intan kali ya. Jadi instruksi langsung supaya anak-anak bisa mengikuti gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian dari LKPD Gaya Belajar itu sudah sangat
bagus, sudah sangat terperinci karena Bu Intan sudah menyediakan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, itu juga saya mengamati bahwa dalam kelompok itu mereka juga fokus dengan LKPD masing-masing. Iya. Ya, terutama yang kinestetik memang mereka harus lari-lari dulu ya mencari barcode-nya ya. Oke, itu untuk yang LKPD. Kemudian problem solving-nya juga sudah tersedia di dalam soal atau LKPD yang sudah Bu Intan siapkan ya. Jadi kalau secara umum dari pengembangan mengenai pemecahan masalah matematika sudah dapat, kemudian LKPD itu juga sudah sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian untuk tanggung jawab, ya memang ada kita pahami bersama sih bahwa dalam satu kelas ada saja ya anak yang mengandalkan. Tapi tadi Bu Intan sudah menyampaikan rencana tindak lanjut ke depan, usaha ke depan itu seperti apa untuk meningkatkan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang menjadi catatan sedikit di saya, kalau tidak salah kemarin itu belum ada kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Bu Intan, mungkin Bu Intan punya alasan kemarin tidak presentasi seperti itu. Oke, kemarin kan memang kita rencanakan untuk presentasi ya, mempresentasikan karya mereka. Kayak untuk yang audio, saya sebenarnya mengarahkan mereka untuk membuat podcast gitu. Untuk yang visual, saya mengarahkan mereka untuk membuat mind map gitu, seperti itu. Cuman memang karena keterbatasan waktu ya Bu Linda, itu kan 2 jam. Jadi solusinya kemarin saya di pertemuan setelahnya, baru saya berikan kesempatan mereka untuk presentasi gitu. Oh, bagus sekali ini ya. Jadi karena kemarin memang kita hanya 2 jam ya. Jadi diakhiri dengan asesmen formatif ya. Jadi presentasinya memang tidak bisa terlaksana. Tapi untuk pertemuan berikutnya berarti itu yang akan dilaksanakan ya. Iya. Dan mereka bisa memilih presentasinya. Bisa. Bisa ya. Berarti sudah berdiferensiasi produk juga ya. Jadi saya berikan pilihan, silakan kalian mau pakai yang mana gitu, produk apa yang mau kalian buat seperti itu. Oke, baik Bu Intan. Jadi refleksi dan observasi yang kemarin kita sudah diskusikan nih, menurut saya dari pembelajaran Bu Intan itu sudah sangat baik sekali. Nah ini Bu Intan juga bisa berbagi praktik baik nih kepada teman-teman juga ini. Ya, bukan hanya kami yang CGP, tapi Bu Intan juga bisa jadi contoh juga nih praktek pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sangat menginspirasi. Nah, berikutnya Bu Intan, setelah melihat hasil pembelajaran, nah adakah rencana tindak lanjut untuk mungkin pembelajaran ke depan? Ingin seperti apa atau ingin menerapkan strategi yang seperti apa? Oke, untuk tindak lanjut, kalau kemarin itu kan saya ingin mengembangkan problem solving ya, cuman karena untuk selanjutnya untuk materi baru, maka saya ingin menerapkan konsep sih, menguatkan konsep siswa, itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian untuk gaya belajar masih akan saya pakai karena itu cukup baik dan tanggung jawab juga saya coba maksimalkan. Oke, jadi untuk rencana tindak lanjut ke depan, Bu Intan ingin menggali lagi, ingin lebih menekankan pada materi ya, konsep, tapi tetap mengutamakan pembelajaran dengan sesuai gaya belajar, kemudian meningkatkan tanggung jawab siswa. Betul. Oke, untuk penerapan konsep, kalau tanggung jawab tadi Bu Intan sudah menyampaikan ya, untuk penyampaian konsep sendiri ada strategi khusus? Mungkin saya akan mencoba discovery learning ya. Oke. Dengan menemukan, jadi mereka akan diarahkan untuk menemukan konsep gitu. Jadi konsepnya tidak diberikan dari awal, tapi saya akan berarti di LKPD-nya akan saya mainkan lagi untuk gimana caranya susunannya dari awal sampai dia di bawahnya akan menemukan konsep itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi anak yang menemukan sendiri ya. Oke, ini untuk tindak lanjut pembelajaran berikutnya ya. Oke, kemudian adakah langkah-langkah yang akan Bu Intan lakukan nih selain LKPD untuk pembelajaran berikutnya? Sepertinya itu deh untuk membedakan pertama model pembelajarannya, kemudian LKPD-nya masih dengan
sesuai dengan gaya belajar. Itu Oke. aja. Oke. Ya. Jadi masih menyiapkan untuk ini ya LKPD-nya ya. Iya. Oke. Kira-kira ini akan dimulai untuk tindak lanjut ini kapan Bu Intan? Minggu depan. Minggu depan. Ya, sekarang saya sudah mencoba memulai untuk menyusun modul ajarnya. Oke, jadi yang sekarang sudah dilakukan Bu Intan adalah menyusun modul ajar ya, Iya, untuk minggu sambil depan. menyusun LKPD. Betul. Dan ini akan diterapkan di minggu depan. Iya, minggu Oke, depan. kira-kira Bu Intan kalau misalnya menyiapkan materi, kemudian LKPD, adakah rekan atau guru lain yang terlibat? Ada, kadang saya kan misal saya punya ide seperti ini, saya tanyakan dulu sama rekan saya, kira-kira kalau saya punya ide seperti ini bagaimana? Kira-kira akan muncul kendala apa saja sih? Mungkin rekan saya sudah pernah merasakan, jadi tahu kendala-kendalanya apa saja. Itu sih. Oh, baik. MGMP ya. MGMP ya? MGMP-nya aktif ya Bu Intan ya? Aktif di Ya. sekolah. Baik, saya rasa cukup Bu Intan. Ya, Terima kasih Bu, banyak. sama-sama. Hasil kita sudah berdiskusi pagi ini cukup lengkap ya. Mulai dari merefleksi kegiatan pembelajaran yang kemarin, kemudian sedikit umpan balik dari saya dan sedikit evaluasi tadi ya berkaitan dengan presentasi dan mindfulness. Kemudian untuk tindak lanjut sendiri Bu Intan akan menerapkan pembelajaran dengan strategi discovery learning dengan tetap mengutamakan keberpihakan pada murid, Iya. kebutuhan murid yaitu menggunakan gaya belajar siswa. Selain itu juga akan lebih menekankan pada tanggung jawab karena Iya. tadi dari skala 8 ingin ditingkatkan ke skala 10. Oke, gitu ya Bu Intan ya. Iya. Baik, terima kasih atas waktu Bu Intan Sama-sama, sudah Bu berkenan Linda. untuk kita berdiskusi. Selamat melanjutkan nanti kegiatan. Iya. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih sudah diobservasi dan direfleksi bersama-sama. Jadi saya tahu apa yang harus saya tingkatkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik Bu Terima kasih Intan. juga Bu Linda. Terus menginspirasi ya. Terima kasih.